Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, cara pengolahan data lalu lintas yang kalian dapatkan dari sebelumnya. Di sini saya akan membagi dua, yaitu yang pertama yang tanpa median, yang kedua yang sama median. Kita di sini Excel yang saya paparkan ini yaitu Excel tanpa median dengan jenis jalan antar kota. Tapi di sini juga saya akan sedikit menjelaskan menyinggung tentang eh, jenis jalan perkotaan yang tanpa adanya median, karena di SNI yang kita di MKJ atau SNI yang kita olah untuk perkotaan itu masih ada eh, yang tanpa mediannya gitu, sehingga ada sedikit-sedikit saya akan memasukkan ke dalam penjelasan ini gitu. Oke, yang pertama, kan kalian udah membuat data lalu lintas, data kendaraan lalu lintas itu terserah kalian mau di mana, itu harus dari satu hari gitu, dari jam 00 sampai jam 23.59. Nah, setelah didapatkan data lalu lintas ini, kan kalian mendapatkan nanti rekapitulasi data lalu lintas kalian seperti ini. Jenis kendaraannya apa, jumlah kendaraannya apa, dan satuan kendaraan tersebut itu per dua arah. Maksudnya data lalu lintas yang kalian peroleh itu per dua arah atau per arah. Kalau misalkan per dua arah, maka ditulis saja per dua arah. Kalau misalkan datanya per arah, misalkan dari arah Bandung ke Jakarta aja gitu. Kalau dari arah Jakarta ke Bandung tidak ada gitu, dipisah gitu si datanya, itu diperbolehkan. Atau enggak misalkan datanya mau dari arah Bandung Jakarta sama Jakarta Bandung tuh ada kedua-duanya disatuin seperti ini misalkan. Yang di sini ini adalah satuannya ditulisnya per dua arah. Jadi dicampur antara yang mau baik itu dari Bandung ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung, atau maksudnya dari jalur yang kiri maupun yang kanan tuh digabung si kendaraan lalu lintasnya. Nah, sehingga yang pertama kali kalian buat yaitu menjumlahkan keseluruhan eh, kendaraan per hari per dua arah tersebut. Meskipun itu perbedaannya satuan, maksudnya perbedaan satuan kendaraannya, misalnya sepeda motor dan mobil kan tidak bisa samakan, tapi untuk perhitungan yang dijumlahkan sekarang ini itu perhitungan buat menentukan berapa IMP yang akan digunakan per jenis kendaraannya. Nah, nanti kan kalian jumlahkan bisa mendapatkan 7.528 misalkan. Nah, udah mendapatkan nilai, nah ini namanya LHRT per kendaraan per hari per dua arah satuannya. Nah, nanti kalian menghitung PLAR. PLAR rumusnya yaitu LHRT dikali 1 ditambah I pangkat N. Itu mau N mau WR sama aja, itu sama-sama umur rencana. I-nya itu faktor pertumbuhan kendaraan. Jadi lihat, misalkan kalian mau meninjau jalan tersebut tuh kota Bandung. Lihat tingkat pertumbuhan kendaraan di kota Bandung itu berapa sih? Kalau per tahunnya kan ada di internet tuh. Misalkan, oh dapat ternyata tingkat pertumbuhannya sekian persen misalkan. Nah, kalau UR itu umur rencana kalian nih. Jalan ini tuh kira-kira mau diasumsikan berapa tahun sih umur rencananya gitu. Biasanya umur rencana yang ada di geometrik sama umur rencana yang ada di perkerasan itu sama gitu. Kalau misalkan di geometrik ya 30 tahun, di perkerasan juga 30 tahun. Jadi perencanaannya sama-sama 30 tahun seperti itu. Nah, kembali lagi, VLAR rumusnya LHRT dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, ini dapatkan nanti, kan di sini dapatkan 19.974 dengan satuan kendaraan per hari per dua arah. Nah, PJN-nya rumusnya kan PHR dikali K per F. K-nya itu faktor volume jam sibuk dan F-nya itu apa sih?
variasi tingkat lalu lintas perempatan jam dalam 1 jam. Nah, tinggal dimasukkan nilai K per F-nya. Kan nilai K per F, K ini kan ada di tabel nih. Yang ini penentuan faktor K dan F berdasarkan VR. Nah, kalau misalkan VL-nya didapatkan 1997,4, maka di sini kan termasuknya yang ke sini. Oh, 19.000, sorry. 19.000, maksudnya kan dapatnya K-nya 6/8, F-nya 0,8 sampai 1. Nah, itu dipilih aja sesuai dengan data tabel tersebut gitu. Dan untuk faktor K yang di sini, ini itu belum dibagi 100, belum dibagi persen. Jadi kalau misalkan dapatnya mau ngambil 6, berarti bukan 6/1, tetapi 0,06/1 kayak gitu. Nanti dapatkan PJN-nya dengan satuan kendaraan per jam per 2 arah, dikarenakan ini tanpa median. Nah, baik itu ini kan di antar kota. Dah, perkotaan juga ada. Nanti PJR-nya kan rumusnya VLR dikali K per 100 dikali 1 per F. K-nya berapa, F-nya berapa, tinggal dimasukin. Nanti satuannya tetap kendaraan per jam per 2 arah. Nah, data 1598 ini nanti dimasukkan ke dalam peraturan, sorry, antar kota ya. Nah, sebenarnya kalau di SNI antar kota sendiri kan ini udah ada MV-nya gitu. Tidak tergantung dengan si jenis kendaraannya, tetapi kan untuk si nomor 2 sama nomor 3 itu kan nilainya range range. Jadi bingung, harus bukan bingung sih, lebih baik kita mencari yang biar tepat angkanya gitu. Jadi kita pacuannya kalau misalkan di SNI antar kota itu nggak ada, di SNI antar kota dicek dan di MKJ-nya dicek gitu. Nanti digabungkan yang mana yang paling apa sih, bukan menepati ya, gimana ya? Yang intinya misalkan kan kalau di tadi yang di antar kota, SNI antar kota itu kan rank. Jadi bisa beda-beda gitu antar nilai-nilainya. Nah, mendingan kita acuannya ke yang SNI MKJ luar kota aja gitu. Jadi nilainya udah pasti kayak gini. Nanti harus total kendaraan per jamnya berapa. Nah, kalau misalkan ini harus dibaca dulu. Kalau misalkan ini jalannya misalkan 2 lajur 2 arah tak terbagi, berarti IMP-nya pakai yang ini. Kalau misalkan 4 lajur 2 arah, nah di sini ada yang terbagi sama tak terbagi gitu. Nanti dipakainya yang mana gitu. Soalnya beda antara yang terbagi sama yang tak terbagi gitu. Kalau misalkan ini kan 2/2 UD. Misalkan tadi kita dapatnya bukit dan nilainya kan kurang dari 1.900 ya, sorry. 1.600 kurang, berarti 1.598. Berarti kalau misalkan di sini kurang dari 1.600, berarti masuknya yang ke sini, berarti didapatnya MHV-nya 2, sorry. MHV-nya 2, LB-nya 2, LT-nya 4, MC-nya itu tergantung lebar jalur lalu lintas kalian. Jadi sebelum kalian menentukan ke geometrik, menganalisis sebenarnya itu menganalisis data lalu lintas kalian, menjadikan nanti kalian dapat berapa desainnya gitu. Sebelumnya kalian harus menentukan lebar tiap lajurnya itu berapa, lebar bahunya itu berapa, atau kalau misalnya ada trotoar lebarnya berapa, itu ada di acuannya di SNI, di media apa sih, Dawasja, Damija atau apa di sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi kalian udah dapat desainnya berapa lebarnya, baru kalian menentukan di sini gitu, menentukan geometriknya. Nanti kalian dapat desain ya, output dari sini tuh nanti dapat DS-nya harus memenuhi persyaratan, dan nanti dapat pula penampangnya seperti ini. Jadi kebayang gitu,
ROW-nya dari ambang ke ambang tuh berapa totalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah dapat nilai EMP-nya dari nilai PJR yang kendaraan per jam ini, baru masukkan ke dalam per jenis kendaraannya. Pertama, seperti waktu RL yang lalu, fungsi EMP itu yang pertama mengubah semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan motor, mobil besar gitu, menjadi satu jenis kendaraan, yaitu kendaraan mobil penumpang. Yang kedua, mengubah juga satuannya yang dari awalnya kendaraan per jam per dua arah menjadi SMP per jam per dua arah. Nah, itu fungsi dari EMP itu yang pertama mengubah jenisnya menjadi satu dan mengubah satuannya menjadi SMP seperti itu. Nah, kalau misalkan udah dimasukkan, eh, udah dikalikan dengan nilai EMP dan ditotalkan LHRT-nya menjadi berapa. Misalkan ini kan didapatkan 8.854,6. Kembali lagi menghitung VLHR-nya berapa. Berarti dikalikan 1 ditambah I pangkat UR, umur rencana. Nanti didapatkan satuannya SMP per hari per dua arah. Lalu dikalikan PJR, nanti satuannya menjadi SMP per jam per dua arah. Seperti itu. Jadi fungsinya PJR itu untuk mengubah satuannya menjadi per jam gitu. Sedangkan fungsi dari VLAR itu menjadikan kendaraan ini tuh bukan kendaraan yang sekarang saja, tetapi kendaraan yang dimana sudah 30 tahun yang akan datang gitu. Nah, makanya kenapa sih DS-nya tuh gak boleh misalkan 0,1 misalkan. Pakai 4/2 0,1 untuk di antar kota misalkan kayak gitu. Itu jelek banget dikarenakan kalian menganalisisnya 4/2 misalkan. Dapatnya DS-nya 0,1 dengan jumlah kendaraan yang kecil, kan itu sama aja kurang efisien gitu, kurang optimum gitu dalam perancangan gitu. Oleh karena itu memaksimalkan mungkin misalkan kalau misalkan 2/2 itu DS-nya dapat 0,6, oh berarti pakai 2/2 aja seperti itu. Kalau misalkan DS-nya melebihi persyaratan yaitu 0,75 sesuai dengan peraturan yang di MKJI, nah baru kalian naikkan si jalan kalian menjadi 4/2 seperti itu. Nah, kalian kan udah dapat tuh PJN-nya atau nilai Q-nya yang buat IDS. Nah, tinggal kalian perhitungan C-nya. Berarti kapasitas, yaitu kapasitas dasar, dikali faktor penyesuaiannya FCW, FCSP, FCSF bagi yang di antar kota. Nanti disesuaikan juga yang bagi perkotaan di MKJI perkotaan. Nah, untuk kapasitas dasarnya itu kan tergantung dengan jenis jalannya. Kalau misalkan dua lajur tak terbagi, apakah dia datar, bukit, atau gunung. Kalau misalkan bukit ya berarti dapat 3.000 karena satuannya udah SMP per jam. Dan ini TUD, ada tulisannya 2/2 UD. Oleh karena itu 3.000 ini tuh langsung dimasukkan 3.000 SMP per jam per dua lajur. Seperti itu. Per dua arah, sorry. Lanjutnya FCW itu tergantung dengan lebar efektif jalur lalu lintas, lebar kalian. Karena ini ada ditanyain total kedua arah, berarti total dari mau dari lajur kiri atau dari lajur kanan itu totalin berapa totalnya sesuai desain kalian. Lanjutnya faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas. Nah, untuk FCSP ini sebenarnya bisa kalian ketahui kayak waktu RRL yang di form 2. Jadi ketika kalian memisahkan antara jumlah kendaraan yang kiri sama yang kanan dan nanti dibandingkan yang kiri, yang mana yang lebih dominan, apakah yang jumlah kendaraan kiri sama kanan itu sama atau ada salah satu yang dominan. Nah, ini yang di sini apakah 50-50 tuh jumlah kendaraan yang kiri sama kanan tuh 50-50 artinya sama seperti itu, atau ada yang lebih misalkan 54 di kirinya, 545 di kanannya seperti itu. Tetapi kalau misalkan itu kan kalau misalkan kalian memisahkan antara arah yang kiri sama arah yang kanan gitu. Tetapi kalau misalkan data lalu lintas kalian itu
diketahuinya per dua arah, maksudnya kedua-duanya kan kalian nggak tahu gitu. Itu boleh mengacunya boleh 50-50. Kalau untuk di antar kota biasanya kan sama tuh antara kiri sama yang kanannya gitu. Tetapi kalau kalau misalkan diasumsikan juga yang kanan itu lebih padat, karena misalkan nih eh, memikirnya Cimahi sama Bandung. Kota Bandung itu lebih banyak kendaraannya akan ke Kota Bandung dibandingkan ke Cimahi. Oleh karena itu, jalur yang akan ke Kota Bandung itu biasanya 60% dibanding dengan yang ke Cimahi 40%. Maka dipilihnya di sini 60 per 40. Maka FCSP-nya didapat 0,94 seperti itu. Selanjutnya untuk FCSP itu pemisah arah. Jadi itu dipisahkan apakah oleh lebar bahu efektif dan atau curve kalau nggak salah gitu. Nanti dilihat di MKJ-nya. Kalau misalkan pakai bahu ya tabelnya yang pakai bahu. Kalau misalkan pakai curve, tabelnya pakai curve kayak gitu. Nanti disesuaikan dengan kelas hambatan sampingnya. Kelas hambatan samping ini didapatkan dari mana sih? Ini dari kendaraan tak bermotor, bisa dilihat juga. Nanti kan ada tuh yang di form 2 juga di RLL waktu itu, tinggal dimasukkan faktor penyesuaiannya berapa. Nanti dapat klasifikasi kelas hambatan sampingnya berapa, atau enggak dikira-kira aja perkiraan nih kalau misalkan di antar kota biasanya banyak halangan nggak, banyak hambatan samping nggak, seperti itu. Terus selanjutnya ada jarak pandang henti, itu tergantung dengan VR-nya. Jarak pandang mendahului tergantung dengan VR-nya. Nah ini ada penentuan lebar lajur dan bahu jalan. Nah ini tergantung dengan VLAR SMP per jam. Jadi ketika udah mengetahui mana sih itu tuh, udah mengetahui ini nih, udah nilai yang ini SMP per PGR SMP per jam, nanti masukkan ke dalam tabel ini jenis kalian, misalkan jenisnya arteri dan jumlah VLA ini teh rank dari 10.000 sampai 25.000, maka lebar jalur idealnya 7 per 2 arah itu tuh seperti itu. Selanjutnya kalian kan udah dapat tuh nanti nilai kapasitas CO-nya berapa, faktor penyesuaiannya berapa, didapat kapasitasnya berarti berapa, didapatkan di sini 3.000 SMP per jam per 2 arah. Sorry, ini bukan lajur ya, tapi arah. Soalnya kalau lajur ini kebetulan 2 lajur jadi pas itu. Tapi kalau misalkan ini, jadi di sini DS itu satuannya yang sama SMP per jam per 2 arah seperti itu. Nanti didapatkan berapa nilai DS-nya? Nah, satuan DS itu nggak ada. Jadi karena SMP per jam per 2 arah dibagi SMP per jam per 2 arah, menjadi habis semuanya. Dapat DS-nya berapa? Seperti itu. Selanjutnya di sini ada jarak pandang henti. Tadi kan menurut tabel, sekarang menurut rumusnya. Jarak pandang mendahului juga sama. Jadi diklasifikasikan. Kalau misalkan data-datanya yang nggak ada, misalkan itu jangan dimasukkan. Nah, kalau misalkan seperti di perkotaan, pajak kritis itu nggak ada. Karena dianggap pajak kritis, pelandai, apa ya, pelebaran jalan kalau nggak salah, bukan, sorry, pajak kritis kalau nggak salah masih ada di perkotaan. Tapi dicek lagi, takutnya saya salah juga, nanti dicek untuk ini rekapitulasinya seperti ini kurang lebihnya. Kalau misalkan data-data yang nggak ada itu jangan dimasukkan aja kayak gitu. Paling untuk perhitungan yang tanpa median seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada asistennya masing-masing gitu. Atau boleh tanyakan ke saya juga. Oh ya, kalau misalkan udah mendapatkan rekapitulasi, kalian bikin desainnya untuk jalannya berapa, lebarnya harusnya ini 3,5, sorry.
untuk bahunya itu berapa sesuai dengan yang peraturan SNI. Untuk drainasenya kalian itu asumsikan aja. Kalau misalkan kira-kira nih dengan curah hujan, kan kalian udah mencari data curah hujan di daerah masing-masing kan. Kalau misalkan data curah hujannya tinggi gitu, R24-nya tinggi, itu perkirakan drainase coba 1 meter aja ambil. Kalau misalkan rendah atau sedang gitu, ambilnya 0,5 atau setengah meter aja drainasenya kiri kanan. Jadi yang kiri 0,5, yang kanan 0,5. Dan untuk ambangnya itu disesuaikan. Ambang itu nggak ada patokannya sebenarnya. Tapi paling ideal gitu minimumnya itu per 1 lajur. Jadi minimal di sini 3,5. Tetapi kalau misalkan ambang ini itu tergantung dengan kondisi existing. Kalau misalkan kondisi existingnya itu nggak ada ambang, ya udah tidak ada ambang. Kalau misalkan kondisi existingnya itu masih ada lebar buat jalan nih, perkiraan kalian tuh, desain kalian tuh, udah ambangnya mau 5 misalkan, boleh silakan aja. Ambang itu penyisaan lebar lebar yang akan direncanakan itu ambang. Soalnya itu kembali lagi ke kondisi existing. Kalau misalkan kondisi existingnya memenuhi, misalkan di pinggir-pinggir antar di sini rumahnya tuh, di sini rumah, misalkan itu teh berjauhan, misalkan itu teh misalkan 30 meter yang dipakai jalan drainase sama bahu sekian meter, maka sisanya bisa jadi ambang seperti itu. Paling itu yang tambahannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.